Jangan mau kita diadu domba antara ulama dan para habaib. Jangan mau kita diadu domba. Nggak usah terpengaruh. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita tetap mencintai cucu Nabi, zuriat para nabi, para habibanah, para habib yang kita selalu jadikan sebagai guru kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini kita akan menyimak sebuah nasihat dari Ustadz Yahya Walani. Lantas bagaimana nasihatnya? Langsung saja kita simak videonya. Kondisi bangsa kita yang semakin rapuh, konteks kehidupan kita yang tidak sesuai dengan problematika sosiokultur. Sedikit banyak saya sempat mendengar tadi apa disampaikan oleh AKBP Muhammad Dofiri. Saya hanya satu mau katakan, kalau Islam ini kuat, insya Allah negara ini akan kuat. Tapi kalau Islam ini lemah, negara ini pasti akan hancur tanpa kita berbuat apa-apa, atau kita berdakwah sekalipun. Kalau di atas kita ini, para pejabat-pejabat kita ini, golongan mereka ini baru terbongkar. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang tidak disiplin atas ilmu keislaman. Islam mereka hanya di kulit, dan agama ini hanya dipakai sebagai tameng untuk mencapai kekuasaan, kedudukan, pangkat dan lain sebagainya. Oleh dan sebab itu, kepada ulama-ulama muda, kepada ustadz-ustadz para kiai, kita harus lebih berani menegakkan Islam ini. Tanpa harus menyinggung agama siapapun, tanpa harus menyinggung pribadi, demi tegaknya Islam di masa yang akan datang. Indonesia ini adalah mayoritas masyarakat penduduknya adalah Muslim. Saya bersyukur beberapa hari ini saya berteman dengan Pak Kiai Haji Roma Irama. Setelah bertemu dalam podcast, beliau mengundang saya beberapa event dan mengajak saya untuk bersama-sama untuk berdakwah. Ibu bapak bayangkan, saya 18 tahun tinggal di Jakarta. Saya lama di Papua. Saya pernah jadi ketua sekolah tinggi teologi yang ada di Papua. Saya keluar, suami istri dan anak-anak satu keluarga, kami mengucapkan la ilaha illallah. Masuk Islam bukan karena mau kawin. Masuk Islam karena belajar tentang kebenaran ajaran Islam. Kami keluar 2006, 11 Oktober tahun 2006 kami keluar, dan kemudian kami tinggal di kota wisata Cibubur. 18 tahun itu saya nggak pernah berteman dengan siapapun. Banyak yang mengajak saya berteman, dan saya katakan, saya masuk Islam, saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah. Orang kunut, saya ikut kunut. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Saya tidak pernah membackup diri dalam organisasi Islam manapun. Tapi selama 18 tahun, podcast yang kemarin saya diundang oleh Pak Haji Roma Irama, saya langsung tersentuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemarin sebelum saya berjumpa dengan beliau, ibu bapak boleh tanya Masjid Al-Mubashirin yang ada di Jakarta Utara, Tanjung Priuk. Kebetulan saya yang khutbah Idul Fitri. Saya di akhir khutbah, ketika tutup dengan doa, 15 menit kemudian saya tumbang dari atas mimbar. Tidak sadarkan diri, tidak bernapas lagi. Seluruh jamaah di dalam masjid menangis. Istri saya dan anak yang ikut. Saya sudah bilang dari jalan, kondisi kesehatan saya kurang fit. Kalau saya roboh dan meninggal, kuburkan saja di Tanjung Priuk. Sedih kami berangkat, dan itulah tujuan kami. Konsistensi orang yang hidup adalah mati. Tahu sahabat, hidup kalau takut, mati. Seberapa lama kita hidup? Alhamdulillah. 78 tahun usia Haji Roma, 84 tahun usia Kiai Haji Sukron Makmum. Saya belum tentu sampai ke situ. Waktu saya roboh itu, panitia mengatakan kaki dan tangan ustadz
seluruhnya dingin. Tapi wajah Ustadz itu dalam keadaan senyum. Memang saya tertawa. Kesenangan apa yang belum saya rasakan? Kesenangan apa yang belum saya rasakan? Qad aflaha man tazakka wa zakara isma rabbih fasalla bal tusyrunal hayatad dunya wal akhiratu khairu wa abqa. Ada perbedaan tujuan kafir hidup dan tujuan mukmin hidup. Ada perbedaan. Cari duniamu, disuruh cari. Pangkat disuruh cari, jabatan disuruh cari, tapi tidak melanggar rambu-rambu dalam etika dan sekaligus syariat Islam. Itu yang saya selalu sampaikan kepada jamaah. Perbedaan antara agama saya yang lama, kafir, musyrik. Saya keluar dari agama Kristen bukan karena saya tidak berprestasi. Justru saya adalah pimpinan para pendeta. Saya berprestasi. Saya keluar dari agama Kristen. 4 tahun lamanya saya mempelajari kitab 3 agama besar di dunia, Yudaisme, Kristen, dan Islam. Sampai saya bertanya, mana kitab Injil yang asli? Tertulis di mana kitab Injil yang asli? Orang Yahudi mengatakan kitab Injil yang asli disimpan ke dalam gua di bawah dasar laut mati. Bagaimana mungkin kitab disimpan di dasar laut mati? Siapa yang bisa menyelam di dasar laut mati? Kadar garamnya tinggi. Dan saya katakan kepada dosen pembimbing saya, kita pulang ke Indonesia. Jangankan kita berdua, sedangkan Nabi dan Tuhan Yahudi tipu, apalagi cuma kita. Di mana kitab Injil yang sebenarnya? Kitab Injil yang sebenarnya itu adalah Quran. Quran adalah kesempurnaan dari semua kitab para nabi. Antum cari tentang Musa, ada di Quran. Antum cari tentang Ibrahim, ada di Quran. Semua rangkaian kitab para nabi tersurat dalam kitabullah Al-Quran Nur Karim. Qul ya ayyuhal kitabi ta'alau ila kalimatin. Maka kembalilah hai ahli kitab kepada kalimat yang sama dengan kami. Saya kembali kepada Islam. Alhamdulillah. Hidup dan mati kami Pak Kiai, suami istri masih tetap utuh. Anak-anak saya sudah selesai pendidikan S1. Bahkan yang paling bungsu dia masih kuliah. Ada juga yang masih di pesantren Al-Muhajirin Purwakarta. Sekolahkan mereka dalam kompetensi apapun. Tapi saya pribadi selalu berdakwah dan mengingatkan kepada jamaah, bersatulah. Pemahaman yang perlu kita ketahui, Islam banyak sekali tantangan hari-hari ini, baik tantangan secara internal maupun dalam eksternal kita. Dan saya juga tidak sangka kalau mau diundang untuk berbicara. Saya tidak sangka, ibu bapak. Saya hanya diundang, Pak Haji Roma memberitahukan Ustadz datang tanggal 28. Saya malu-malu juga, takut-takut juga. Banyak ulama-ulama besar. Kalau UAS dan diundang memang cakrawala kemampuan intelektualitas akademik Islamnya kuat. Tapi saya ini kan orang bukan dari latar belakang Islam. Saya orang Manado. Makanya saya katakan statementnya Gilbert Lumoindong itu, ibu bapak mesti tahu, Gilbert Lumoindong itu bukan pendeta yang berpendidikan teologi. Karena beliau itu adalah dari gereja Anabaptis. Pendeta-pendeta kaliber itu ada di Protestan dan Katolik. Nah, itu orang-orang yang memang berkompeten. Dan apa yang dia sampaikan itu tadi ditanya oleh seorang bapak, apakah dia tidak tahu atau sengaja Ustadz? Dua-dua. Dia sengaja dan juga tidak tahu. Saya sampai ditangkap kemarin oleh Mabes Polri karena saya mengatakan kitab Kristen itu palsu. Kenapa saya katakan palsu? Karena saya punya biodata lengkap, data tentang kitab-kitab itu. Setiap tahunnya berubah-ubah.
Dan saya buktikan di hadapan hakim, hakim ketok palu bebaskan saya. Para pendeta yang 21 pendeta yang bersaksi ditanya oleh hakim yang mulia Wahyu Imam Santoso, siapa yang ahli di antara kalian, terdakwa atau saksi ahli? Saya bilang saya yang mempendetakan mereka dulu yang mulia. Guru dipendetakan. Aneh, tapi saya ditangkap bukan karena teroris, Pak Dopiri. Saya tidak setuju. Tindakan-tindakan teroris itu adalah tindakan politik pengecut. Kalau berani jangan pakai pengawal. Saya keliling Indonesia, nggak pernah naik pesawat. Saya pakai mobil keliling Indonesia bersama anak istri. Di mana-mana kami dicegat, mobil kami dibakar di Manado. Kami tidak pernah lapor kepada jamaah. Itulah resiko berdakwah. Orang yang menghancurkan kami, yang membakar mobil kami, alhamdulillah satu keluarga masuk Islam. Maka lihatlah presentase umat Islam di Manado tahun 2024 62%. Dulu cuma 0,18%. Jadi yang diislamkan kafir, jangan islamkan orang yang sudah Islam. Nah, ini yang terjadi. Jangan mau kita diadu domba antara ulama dan para habaib. Jangan mau kita diadu domba. Nggak usah terpengaruh. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita tetap mencintai cucu Nabi, zuriat para nabi, para habibanah, para habib yang kita selalu jadikan sebagai guru kita. Begitu juga kiai-kiai dari keturunan Wali Songo. Kita jaga persatuan ini agar Islam semakin kuat di Indonesia. Inilah dakwah kami, inilah tujuan kami berdakwah, dan kami akan terus menjaga umat ini agar tidak dimurtadkan, didangkalkan akidah mereka. Saya kira ini kiai yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa memberikan motivasi baru bagi seluruh jamaah. Saya juga tidak sangka mau disuruh berceramah, padahal saya cuma mau datang hadir saja. Ya, jadi saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Nah, sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian videonya. Semoga bermanfaat dan berkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.